Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku, kita berjumpa lagi pada pelajaran Quran Hadis kelas 9. Ya, pada kali ini gimana anak-anak? Sampai saat ini masih sehat? Alhamdulillah. Dan mari kita selalu memohon kepada Allah semoga ujian, cobaan dalam dunia pendidikan kali ini semoga cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka, pembelajaran yang langsung tatap muka. Mau gimana lagi, karena ini adalah ujian dari Allah, harus kita ambil hikmah dan manfaat yang baik. Walaupun pembelajaran ini adalah pembelajaran jarak jauh, Pak Najih mengharap supaya anak-anak janganlah mengurangi semangat belajar menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah Quran Hadis kelas 9. Langsung saja karena waktunya sedikit, yaitu tentang bab 2, jujur dalam muamalah. Jujur dalam muamalah ini mengambil surat Al-Quran, surat Al-Mutaffifin, ya. Al-Mutaffifin dan Quran surat Al-An'am nanti. Namun sebelum itu mari kita baca dulu, nanti langsung saya artikan, langsung diartikan, nanti juga anak-anak juga bisa menyimak. Ya, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya? Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Wailun itu kecelakaan. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Kalau orang lain yang menakar untuk kita minta dipenuhi, tapi kalau kita menakar untuk orang lain kita kurangi. Ini yang namanya curang. Diterangkan dalam ayat 2 dan 3. Nah, itu adalah kecelakaan besar bagi mereka orang-orang yang berbuat seperti itu. Ayat yang keempat, ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yamin azim. Hari yang besar itu apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ya, berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Wa ma adraka ma sijjin. Nah, ayat ke-7 dulu, yaitu wa kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa yang dinamakan sijjin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab, ya, kitab yang bertulis. Kitab yang bertulis. Kemudian ayat yang 10, Wailu yawma idzil lil mukadzibin, dan celakalah
kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berbohong mendustakan. Ya, wailu yaumaidil kadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat 12, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak ada yang mendustakan dari hari pembalasan itu melainkan setiap orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa. 13, kita artikan dulu ya. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awalin, yang apabila dibaca kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Jadi tidak begitu percaya. Ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini ada pelajaran yang berhubungan dengan tajwid. Kalla bal rana, bacaan saktah, berhenti sejenak tanpa bernapas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang apabila dibacakan ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dengan orang-orang yang terdahulu. Kemudian ayat yang ke-15, kalla bal rona, itu sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Tuh. Kemudian yang ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka, dan kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Dari yang dimaksud ayatnya ini penjelasan. Dalam ayat 1 sampai dengan 3 Allah yaitu mencela bagi perilaku pedagang yang curang dalam menimbang dan menakar. Itu tadi disebutkan, jika dia itu membeli, istilahnya butuh takaran orang lain, suruh dipenuhi pol. Tapi jika dia itu menakar untuk dijual, malah dikurangi. Setelah Allah mencela praktik-praktik kecurangan dalam berdagang karena mengurangi takaran dan timbangan itu. Dari sisi fitrah, manusia berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan adalah suatu keburukan. Semua manusia juga akan menganggapnya itu adalah hal yang buruk. Jelas di mata manusia, apalagi di mata Allah, yang kecurangan jelas itu keburukan, perbuatan yang buruk. Kemudian pada ayat yang keempat Allah menyampaikan mau'idhah atau nasihat tentang hari kiamat atau hari pembalasan dengan menanyakan apa mereka tidak mengetahui bahwa akan adanya kebangkitan di hari akhir nanti bila para pedagang itu berlaku curang, liyaumin adim, pada suatu hari yang dahsyat, yaitu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Yang dimaksud yaumun adim adalah hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Pada hari itu Allah menurunkan matahari sampai berjarak 1 mil sehingga manusia dalam keadaan yang sangat parah dan sangat kepanasan. Dekat turun lagi. Wong, ini aja beribu-ribu mil saja sudah panas, apalagi diturunkan menjadi 1 mil, maka semua manusia merasakan yang sangat-sangat luar biasa parah, sangat kepanasan. Manusia pada hari saat dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apa-apa, hanya bekal amal baik di dunia yang bisa menyelamatkannya, yang bisa memberikan perlindungan supaya tidak kepanasan, hanyalah amal-amal yang manusia perbuat pada waktu hidup di dunia. Ya, pada waktu hidup di dunia.
Kala inna kitabal fujari la fi sijjin, sekali-kali tidak sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Dalam Al-Quran sering dijumpai kalimat kala, pada ayat ini maknanya adalah haqqo, yaitu untuk penekanan, untuk membenarkan perkataan sebelumnya, yaitu Allah menyampaikan bahwa nama-nama orang fajir semuanya telah tercatat dalam sebuah kitab dan tiada satu orang pun yang akan lepas dari catatan tersebut. Semua perbuatannya tetap akan tercatat walaupun sekecil apapun, sesedikit apapun. Mereka yang melakukan kemaksiatan, kefajiran dan kekufuran telah tercatat dalam sebuah catatan, wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah engkau apakah sijjin itu. Arti sijjin adalah nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang kafir. Ya, sijjin itu adalah sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang kafir. Kitabum marqum, yaitu kitab-kitab yang telah terpahatkan, tercatat. Catatan amal manusia yang durhaka tersebut telah dipahat oleh Allah dan tidak akan ada lagi perubahan. Jadi kitabum marqum adalah penjelasan dari kitabal fujar. Dan orang-orang yang beriman kepada takdir meyakini bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta dengan sunnatullah, Allah membuat ketentuan dan mencatat siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Tuh. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Maksudnya yaitu orang-orang yang tidak percaya akan terjadinya hari yang mengerikan tersebut, yaitu hari kiamat, dan mereka tidak yakin tentang ada yang namanya hari pembalasan. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Maksud daripada mu'tadin dan asim, mu'tad adalah orang yang melakukan perbuatan dosa yang berkaitan dengan perbuatannya seperti meminum khamr, berzina, membunuh orang, menzalimi orang lain, mengambil harta benda orang lain tanpa hak, menipu orang, menjatuhkan harkat dan martabat orang, menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, tidak terbukti, atau memfitnah. Coba kamu renungkan secara dalam bahwa mengurangi timbangan sedikit saja yang berkaitan dengan hak orang lain aja Allah mengancam dengan kebinasaan, kecelakaan besar, kesengsaraan, apalagi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, jelas ancamannya lebih berat. Menzalimi, jelas itu adalah perbuatan zalim, ya, karena itu adalah perbuatan zalim. Sedangkan asim adalah dosa yang berkaitan dengan perkataannya, seperti berdusta atau dengan menzalimi diri sendiri. Idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awalin. Maksudnya adalah ungkapan semacam inilah yang sering disampaikan oleh orang kaum kafir. Pada saat Nabi berdakwah mengajak mereka, kaum kafir Quraisy menganggap bahwa ayat-ayat disampaikan oleh Nabi SAW adalah bukan dari Allah, melainkan hanyalah cerita-cerita. Tidak percaya itu kalau wahyu Allah. Kalla bal rona ala qulubi ma kanu yaksibun. Dalam ayat ini kata kalla artinya sekali-kali tidak, yaitu mengingkari. Hal ini karena ada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah, yaitu menerangkan bahwa tidak benar terhadap prasangka mereka bahwa Al-Quran adalah dongeng orang terdahulu. Kala innahum ar-rabbihim yawma idil la mahjubun summa innahum lasalul jahim. Ya, mereka maka pada di hari kiamat akan dikatakan kepada mereka saat masuk neraka dengan kalimat yang penghinaan dan merendahkan kepada mereka. Inilah bentuk azab mereka yang dahulu saat di dunia mereka orang-orang musyrik mendustakan azab, yaitu neraka jahanam, hingga akhirnya mereka merasakan sendiri apa yang mereka dustakan. Intinya
kesimpulannya bahwasanya semua perbuatan di dunia ini pasti akan ada balasannya, walaupun sekecil apapun. Walau sekecil apapun. Kecurangan, ya, penipuan atau yang lainnya pasti ada balasannya dan ancamannya sangat luar biasa. Maka dari itu anak-anak berhati-hatilah. Mari kita berhati-hati, jangan sampai menjadi orang yang pendusta, ya, karena itu adalah ancamannya sangat berat, masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk pelajaran Quran Hadis kelas 9 ini, karena sesungguhnya ini sebuah materi yang seharusnya diterangkan lebih luas dan panjang, namun karena keadaan terbatas oleh waktu, maka ya inilah, semoga anak nanti bisa, saya minta anak bisa membuka-buka dan mempelajarinya lagi, dan nanti bisa ditanyakan ketika waktu sudah memungkinkan untuk bertatap muka dengan Pak Najih. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian nanti kalau ada soal silahkan dikerjakan pada Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Dari saya, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.